Shalom anak-anak, bagaimana kalian semuanya? Di rumah, Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh sukacita, bahagia di rumah. Dan saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama, yaitu pendidikan agama Kristen untuk kelas 6, dan kita menginjak ke semester yang kedua. Pelajaran kita yaitu pelajaran yang ke-8, muliakanlah Tuhan dengan belajar. Dan dasar dari pelajaran kita saat ini kita ambil di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mohon penyertaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan hikmat daripada Engkau, dan kami akan belajar kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mr. Timo yang akan membacakan firman Tuhan ini. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Kitab Amsal ini dikaitkan dengan Salomo. Salomo adalah seorang raja atau anak dari Raja Daud, seorang yang memiliki hikmat yang diberikan dari Tuhan. Salomo sebagai penulis atau pengarang dari kitab Amsal. Amsal ini berbicara tentang hikmat atau perkataan yang berhikmat. Hikmat itu tidak hanya sekedar informasi, tetapi hikmat itu adalah kemampuan kita untuk bisa menggunakan informasi yang kita terima, dan kita bisa memahami dengan tepat dalam konteks tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Hal yang kedua yang diketahui ialah didikan. Kata ini merujuk pada proses belajar dari pengalaman, termasuk yaitu teguran dan latihan. Tujuan pendidikan adalah agar orang memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman orang-orang lain melalui kata-kata mereka yang bermakna. Hikmat yang diajarkan dalam kitab Amsal itu adalah hikmat untuk mencapai kebenaran, yaitu hubungan yang baik antara
antara manusia dengan Tuhan. Kalau keadilan itu masyarakat bisa menghargai hak setiap orang. Kalau kejujuran adalah orang-orang bisa berjalan dengan lurus. Dari judul Amsal tadi mendorong kita agar mencari dan mengembangkan hikmat. Kita disuruh untuk mengembangkan hikmat yang dasarnya adalah hikmat itu adalah takut akan Tuhan, yaitu hikmat yang menghasilkan sebuah kebenaran, hikmat untuk keadilan, dan hikmat untuk kejujuran. Bukan mencari hikmat untuk sebuah kejahatan atau sebuah tindakan tidak benar dan membuat orang lain menjadi menderita karena hikmat kita yang salah. Orang Kristen harus memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Dari dasar ini, kita harus berfokus pada belajar sebagai satu cara untuk kita ini bisa memuliakan Tuhan. Jadi, belajar itu bukan hanya untuk masa depan kita, namun belajar merupakan sebagai kita memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama harus disadari bahwa kesempatan untuk belajar ini adalah sebuah anugerah. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Banyak orang yang tidak bisa bersekolah, tidak bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan dana atau keterbatasan lingkungan, sehingga mereka tidak bisa bersekolah. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar Kristen harus bersyukur karena kita bisa mengenyam pendidikan, dan belajar itu bukan hal sesuatu yang memberatkan kita, sesuatu yang menyulitkan kita, namun belajar harus kita lakukan dengan pikiran kita yang positif. Karena belajar merupakan persiapan kita menjalani panggilan di masa depan atau di masa yang akan datang. Karena di masa depan nanti kita tidak mengetahui bagaimana sulitnya atau susahnya melawan tantangan kehidupan. Mr. Timo juga tidak mengetahui bagaimana masa depan sulitnya seperti apa. Kalian juga tidak tahu, oleh karena itu kalian harus mempersiapkannya dengan baik sedemikian rupa agar nanti kalian menjadi bangunan yang kokoh di tengah-tengah zaman.
Jadi ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian memperoleh ilmu, memperoleh pembelajaran dengan baik, sehingga kalian bisa eksis, bisa bertahan, bisa hidup di tengah-tengah zaman yang susah, di tengah-tengah zaman yang kita tidak tahu nanti bagaimana. Maka sudah sepantasnya seorang peserta didik harus menjalani proses pendidikan ini dengan baik, dan semuanya itu harus digunakan untuk kemuliaan. Anak-anak harus mempunyai pikiran bahwa kalian belajar untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan baik. Bukan kalian belajar untuk menyombongkan diri atau membanggakan diri kalian. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai seorang peserta didik Kristen harus belajar, menjalani proses belajar itu? Seorang peserta didik Kristen seharusnya harus belajar dengan giat, belajar dengan tekun, dan belajar dengan jujur, dan mengerahkan seluruh tenaganya, bukan untuk menyombongkan diri atau memegahkan diri, tetapi untuk memperkaya diri kita dengan kita memperoleh pengetahuan yang baik, memperoleh kebenaran yang nanti akan berguna bagi masa depan kita. Jadi ketika kita nanti misalnya ada tes, ada ulangan, harus kita mengerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Dan di rumah juga kita harus mengerjakan pekerjaan kita sendiri, tidak boleh dikerjakan oleh orang tua, disuruh mencatatkan orang tua, sedangkan kalian tidak mau belajar. Ya, itu salah ya, karena ilmu nanti ya kita harus peroleh, dan itu nanti untuk kita sendiri. Oleh karena itu, jangan mengandalkan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan pelajaran kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah.